sebagai orang yang telah secara yakin meyakinkan hakul yakin bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau saya garis bawahi, ya, pengakuan dari para ulama itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Segiat apapun Imad nulis, berceramah, mempropagandakan, dibantu dengan Haji Roma Irama, dibantu dengan teman-temannya, tidak bisa merubah fatwa fakta pengakuan dari ulama itu. Dan tidak ada satupun ulama-ulama Allah dari masyrik sampai maghrib hatta ahli nasab yang pernah membatalkan. Tidak ada. Solusi di tengah-tengah masyarakat, walaupun itu bukan keputusan, hasil diskusi itu adalah kesimpulan bukan keputusan, tetapi minimal masyarakat akan melihat bagaimana sih dalil-dalil yang diberikan oleh saya sebagai orang yang telah secara yakin meyakinkan hakul yakin bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan Nabi. Lalu bagaimana dalil-dalil yang akan diberikan oleh Rabita Alawiyah untuk mengkanter daripada tesis saya itu? Ini mungkin masyarakat sangat menunggu itu. Seperti diskusi yang sedang akan dilaksanakan di Rabita Alawiyah, yang mereka mengundang beberapa orang dengan forum tertutup. Itu bukan diskusi untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin, tetapi hanya untuk mengesankan kami belum menyerah gitu. Kami masih struggle for eksistensi. Kami masih struggle untuk belum menyerah bahwa kami bukan cucu Nabi. Tidak. Nah, itu yang sedang diupayakan dan kita memahami itu sebenarnya ya. Nabi persilakan Kiai Imaduddin, itu pendapat Anda. Dan Anda itu bukan berpendapat mencari kebenaran, tidak. Buktinya Kiai Imad ngomong, walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah, itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai. Sudah nafsu. Kalau ilmiah, contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini madhab saya, madhab yang benar. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, buang pendapat saya, ikuti hadis yang sahih. Ini Imam Syafi'i. Kiai Imad tidak. Biar kiai sedunia menyatakan Ba'alawi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak. Itu sudah tidak ilmiah lagi. Itu berarti benci. Nah, saya jawab dengan tidak usah konfrontasi. Saya menghormati Kiai Imaduddin di dalam membersihkan nasab Nabi dari pemalsu-pemalsu. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Beliau di Mekah berguru kepada Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Zabidi. Yang ini kitabnya Imam Zabidi, 8 kitab kayak begini, yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Makanya ada kaitannya. Dan Imam Murtado Az-Zabidi ini gurunya Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tetapi saya lebih percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka. Tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Dar yang nggak ngakui selamat datang di dunia kebenaran. Ini kalau bahasanya Gus Wafi. Murad Syukri tahun 95 ditambah Audah Uqaili tahun 2009 sama dengan Imaduddin bin Sarman tahun 2023. Nah, ini yang nggak mengakui ini pembatal, mohon maaf, bukan pembatal nasab Ba'alawi. Nah, yang mau saya garis bawahi ya, pengakuan dari para ulama itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Segiat apapun Imad nulis, berceramah, mempropagandakan, dibantu dengan Haji Roma Irama, dibantu dengan teman-temannya, tidak bisa merubah fatwa fakta pengakuan dari ulama itu. Nah, yang mau saya garis bawahi ya, pengakuan dari para ulama itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Segiat apapun Imad nulis, berceramah, mempropagandakan, dibantu dengan Haji Roma Irama, dibantu dengan teman-temannya, tidak bisa merubah fatwa fakta pengakuan dari ulama itu. Al-bahats la yaruddul manqul. Jadi itu fakta. Pengakuan dari para ulama yang segitu banyak itu fakta yang nggak bisa dinafikan. Segiat apapun Haji Imad berbicara, menulis, itu tidak bisa merubah fakta yang sudah terjadi. Nggak bisa. Dan yang Imad sampaikan itu nggak lebih hanya menunjukkan pribadinya dia, pendapat pribadinya. Makanya menariknya di sini, kalau sebetulnya beliau gentle, seperti yang beliau pernah katakan, walaupun sedunia ulama mengakui, saya akan tetap menolak. Itu udah bagus tuh sebetulnya. Itu sikap gentle namanya. Biar masyarakat menimbang sendiri mau ikut dia apa mau ikut ulama sedunia. Nah, itu harusnya seperti itu. Tapi belakangan enggak, dia berusaha mencari celah dengan asumsi untuk mengurangi lawannya, para ulama-ulama itu. Dan tidak ada satupun ulama-ulama Allah dari masyrik sampai maghrib hatta ahli nasab yang pernah membatalkan, nggak ada. Berarti ya ini sudah diakui, dikelompokkan kepada kelompok para ulama-ulama Allah, kelompok para habaib, gitu kan? Kelompok ulama Nusantara yang diklaim Nusantara itu seolah mereka bukan. Tuh Nusantara itu Syekh Nawawi. Tuh Nusantara itu Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Tuh Nusantara itu Syekh Maimun Zubair. Tuh Nusantara itu Syekh Hasan Genggo. Tuh Nusantara itu banyak guru-guru kita yang sama menetapkan Mama Eyang Cibaduyut, Mama Eyang Cibabat, Mama Eyang Rende. Salah satu guru-guru beliau juga Ba'alawi, murid-murid beliau juga banyak Ba'alawi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Humas dan Media Rabithah Alawiyah. Saat ini kami akan menyampaikan bahwasanya semua isu yang berkaitan dengan permasalahan nasab ataupun yang lain-lain yang sedang panas akhir-akhir ini, alhamdulillah telah kami sikapi dengan terarah dan terukur. Semua telah kami jawab dan kami jelaskan. Jadi mulai permasalahan kaidah pencatatan nasab, kemudian tentang tes DNA, dan bagaimana menyikapi perilaku oknum Alawiyin yang menyimpang, kemudian juga tuduhan pemalsuan sejarah dan permasalahan yang lain. Alhamdulillah semuanya itu telah kami jawab dan bisa disaksikan jawaban kami di media resmi Rabithah Alawiyah dan juga di Nabawi TV. Dan kami juga telah mengundang semua pihak yang terkait untuk bisa berdiskusi dan duduk bersama terkait dengan isu-isu tersebut. Dan saat ini kami menyampaikan, setelah semua langkah ini, saat ini kami menyatakan isu nasab tidak lagi menjadi prioritas kami. Kami akan fokus ke depan ini untuk membangun umat.
karena masih banyak permasalahan umat yang lain yang tidak kalah penting dengan permasalahan isu nasab ini. Dan kami mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk kita semuanya menciptakan kerukunan dan kesejukan di negara yang kita cintai ini. Kita sudahi berbagai macam konflik ini, dan kami berharap masing-masing pihak setelah ini harus bisa untuk menahan diri dan untuk mewaspadai, khawatir apabila isu ini ditunggangi oleh orang-orang yang ingin memecah belah sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kami dari Rabithah Alawiyah mengucapkan beribu-ribu maaf apabila dalam semua langkah yang kami lakukan ini ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Kami juga telah memaafkan semua pihak yang telah mungkin salah paham kepada kami atau memberikan statement tentang kami yang kurang baik. Semua sudah kami maafkan, dan kedepannya mari kita saling introspeksi bagaimana agar kita semua bisa menatap masa depan yang jauh lebih baik lagi. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.